Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali seperti biasa di channel YouTube Mas Sablon Digital. Salam berkreasi. Di video kali ini, gue mau ngajak kalian untuk bagaimana belajar lagi atau menggunakan mesin printer DTF Jaka. Ini printer DTF-nya, gua kasih nama Jaka. Dan kebetulan hari ini kita akan produksi kaos. Jadi ada pemesanan kaos sablon menggunakan teknik sablon DTF. Ini kaosnya kurang lebih cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 sih. Cuma ada 5 sebenarnya. Dan kita akan mendemokan hari ini bagaimana prosesnya dari mulai awal ngeprint sampai jadi dalam bentuk kaos sablon. Dan ini Om Raffi lagi opening, lagi ngap-ngap dan juga habis nyapu-nyapu. Jadi udah, pokoknya buat teman-teman yang pengen belajar tentang sablon DTF, bagaimana menggunakan printer DTF dan bagaimana prosesnya, apa aja yang harus dilalui, ikutin aja terus video ini sampai selesai ya. A few minutes later. Oke, jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus siapkan desainnya. Jadi buat teman-teman yang pengen memulai atau mencoba-coba untuk masuk di bisnis sablon DTF ini, yang syarat utama yang harus kalian butuhkan adalah kalian harus bisa desain. Software yang biasanya digunakan, yang gue biasanya gunakan itu cuma dua ya, Photoshop sama Corel Draw. Nah, untuk belajarnya kalian bisa nyari aja tutorialnya, sebenarnya di YouTube udah banyak banget ya. Jadi sekarang YouTube itu kan udah gampang diakses. Nggak seperti waktu gue dulu, waktu zamannya masih orang tuh masih jarang banget punya komputer, apalagi mengakses internet itu susah. Jadi kita kalau belajar itu harus bener-bener nyamperin orangnya gitu, orang yang bisa gitu. Tapi kalau sekarang kalian tinggal buka HP, tinggal buka komputer, tinggal buka YouTube, ketik aja pencariannya misalkan tutorial atau belajar dasar-dasar Photoshop untuk pemula. Nah, itu pasti udah langsung ada tuh. Jadi kalian harus bisa belajar. Nggak harus jago banget. Minimal kalian tahu bagaimana cara merubah gambar atau ngambil gambar di Google gitu ya. Terus di otak-atik sedikit-sedikit, ditambahin nama. Nah, minimal kayak gitu aja sih. Karena kebanyakan juga kalau yang sepengalaman gua ya, kalau misalkan orang mau bikin sablon-sablonan DTF itu memang desainnya nggak terlalu rumit sih. Maksudnya kalau untuk keperluan yang apa ya, komersial, keperluan komersial tuh artinya misalnya untuk bikin kaos komunitas, untuk bikin tas-tas komunitas, topi komunitas, itu biasanya mereka hanya pengen, bang, minta logo ini terus di bawahnya ditambahin tulisan ini. Nah, cuma yang kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan untuk logo-logo yang lebih artistik apa segala macam, itu biasanya customernya udah bisa bikin sendiri. Biasanya mereka emang kerjaannya tuh bisa sebagai desainer, ilustrator, dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau untuk kebutuhan umum yang komersial, biasanya kebutuhan desainnya itu hanya seperti yang tadi gue sebutkan aja. Jadi oke, sekarang yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita siapkan desainnya ya. Desainnya sebenarnya udah ada, gue tinggal nyeting-nyeting aja, terus dimasukin ke software. Jadi ada satu software, nah ini namanya softwarenya software DTG RIP. Jadi ini namanya ripping software. Ripping software itu ada berbagai jenis, ada DTG RIP, ada Acro RIP, ada Partner RIP, ada CAD-Link, ada apa segala macam, banyak lah pokoknya. Tapi kalau untuk printer DTF Jaka yang rumahan bentuknya kayak gini, yang ukuran A3, itu pakainya DTG RIP. Ini versi yang 10.3 ya. Jadi gua akan masukin desainnya dulu ke sini dan kita akan setting-setting dulu. Pokoknya yang pertama itu kalian harus setting gambarnya di Photoshop. Setting itu bisa banyak hal ya. Bisa cuma nge-crop doang kayak yang tadi gua lakuin. Bisa juga ngasih tambahan gambar. Bisa juga ngerubah warna. Itu tergantung dari permintaan customer. Makanya sangat disarankan untuk mencoba belajar Photoshop sama Corel Draw gitu ya. Nah, ini untuk ukuran anaknya, ukuran kecil nih. Nanti kita ukur aja. Ini ukuran 6. Ini desainnya semuanya sama ya. Hanya beda di ukuran desain aja. Itu ukuran 4. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita akan ke tahap untuk nyiapin si printer DTF-nya ya. Jadi desainnya udah selesai di setting di sana. Oke, untuk nyiapin printer DTF, gue akan menjelaskan persiapan dan produksi menggunakan printer DTF Jaka. Untuk printer dengan merek atau jenis yang lain mungkin mirip-mirip, tapi kan gue belum pernah pakai ya. Jadi gue akan mendokumentasikan mesin printer yang biasa gue pakai aja. Jadi yang pertama kita akan nyalakan dulu inksekernya. Inkseker itu pengaduk tinta putih. Jadi di printer DTF itu yang unik itu adalah di printer ini ada tinta putihnya nih. Nah, ini tinta putihnya, di dalamnya ada pengaduknya. Kita akan nyalakan pengaduknya dulu dengan cara memutar bagian sini ya. Nah, kalau belum muter bisa pencet reset di bagian belakang. Nah, dia muter tuh. Oke, setelah muter kita akan ganti damper. Rapi, pegangin. Nah, sekarang kita akan mendemokan untuk mengganti damper elixir, diganti menggunakan damper putih. Ini yang saya gue matiin dulu ya biar nggak
terlalu berisik. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya damper yang ada di sini itu sama persis dengan yang ada di printer-printer Epson pada umumnya. Hanya bedanya untuk yang 6 channel ini kan 6 channel ya, CMYK dan LCLM. LCLM itu light cyan sama light magenta. Nah, untuk warna LCLM-nya diganti dengan tinta warna putih. Jadi warna yang ada di dalam printer ini adalah CMYK white gitu ya. Jadi white-nya ada 2. Nah, keunikan di printer DTF Jaka ini, kita punya 2 damper lagi yang diisi dengan cairan eliksir. Nah, sebagai informasi, fungsi dari si cairan eliksir ini adalah untuk mencegah tinta putih ini nginep di dalam damper pada saat printer tidak digunakan. Jadi printer ini kan ada waktu istirahatnya. Maksudnya gini, misalkan kalian kerja sampai jam 6 sore, terus nanti kan dari jam 6 sore sampai jam 9 pagi, misalnya printer ini didiemin ya. Nah, akan sangat bahaya kalau misalkan si tinta putih ini terus nempel di atas printhead dan masih ada yang didiamkan dari jam 6 sore sampai jam 9 pagi tadi. Misalnya kayak gitu. Karena karakteristik dari si tinta putih ini adalah dia gampang mampet. Bisa dibilang gitulah. Gampang mampet, gampang menggumpal gitu kalau didiemin. Makanya dalam keadaan printer tidak dipakai, gue biasanya mencopot si tinta putih ini digantikan dengan cairan eliksir yang lebih bersahabat. Bahkan lebih bersahabat dibandingkan tinta CMYK. Kalau menurut pendapat gue ya, karena gue udah melakukan beberapa riset, pengukuran zat, dan segala macamnya. Itu udah lebih aman dibandingkan dengan tinta putih. Nah, makanya setiap kali mau produksi dan setelah selesai produksi, ketika menggunakan printer DTF Jaka ini, kita harus menukar si damper yang diisi eliksir dengan tinta putih. Atau sebaliknya, damper tinta putih diganti dengan eliksir. Nah, karena ini kita mau produksi, maka damper yang berisi cairan eliksir ini akan kita ganti menggunakan damper yang diisi tinta putih. Karena yang dipakai untuk produksi itu adalah tinta putih ya, bukan eliksir. Sekarang caranya yang pertama, ini adalah rutinitas yang biasa gue lakukan setiap hari ya. Jadi yang pertama tadi kita nyalakan ink shaker tinta putihnya, biar si tinta putihnya itu keaduk dulu lah. Terus kita diamkan dulu sekitaran mungkin 2 atau 3 kali ngaduk. Baru setelah itu kita lepas damper yang terisi cairan eliksir. Caranya bisa dicongkel bagian belakang ini pakai kuku. Kalau nggak punya kuku, bisa pakai kayak semacam ini alat pencongkel untuk gigi gitu ya, untuk dentis ya. Nah, ini bisa dicongkel bagian belakangnya, terus ditarik sambungan antara selang dengan plastik yang ada di sini. Kelihatan nggak, Bi? Kelihatannya dari atas ya. Nah, pokoknya gini deh. Tinggal dicongkel, ditarik ke atas. Stek. Maka dia akan lepas. Nah, gitu ya. Terus sebelah sini juga dicongkel bagian belakangnya, ditekan sambil ditarik ke atas. Kalau gue sih biasanya pakai kuku. Cuma biar kelihatan di kamera aja, makanya pakai alat bantu seperti itu. Nah, setelah dilepas seperti ini, sekarang kita akan pasang si damper yang berisi tinta putih. Damper tuh ini ya, wadah tinta ini damper namanya nih. Nah, terus kita cek dulu, kita perhatikan apakah si mulut dampernya ini kotor dari sisa-sisa tinta putih. Kalau kotor kita harus bersihkan menggunakan cotton bud gitu ya, dibersihin aja. Tapi ini udah bersih sih, karena biasanya gue setiap nanti setelah selesai produksi kan ini dilepas nih, diganti dengan damper eliksir. Nah, ini dibersihin. Nah, gue biasanya selalu seperti itu. Sekarang kita akan langsung pasang aja. Kita kocok dulu, kita sedot dulu ya, nggak bisa langsung dipasang. Kita harus sedot damper dulu. Kita nyalain aja untuk ink shakernya. Kalau agak berisik, sorry ya. Kita pencet tombol reset kalau belum nyala. Nah, oke. Nah, sekarang proses berikutnya, setelah kita ngelepas damper yang berisi cairan eliksir, kita akan nyedot si damper warna putih. Jadi ini adalah rutinitas yang harus dilakukan sebelum produksi. Ingat ya, sebelum produksi aja. Bukan setiap hari. Jadi setelah penggunaan cairan eliksir ini, kita udah nggak perlu melakukan maintenance sedot damper ini setiap hari. Hanya digunakan ketika mau produksi aja. Nah, cara untuk sedot dampernya menggunakan suntikan seperti ini. Tinggal ditekan aja kayak gitu, terus disedot. Nah, gitu ya, disedotnya agak dimiringkan dikit, biar ada jalur atau lubangnya terbuka. Oke. Terus dimasukkan ke dalam botol tinta putih yang di luar nih. Oke, kemudian kita sedot lagi. Nah, ini nanti cara masukinnya ini agak ditekan dikit ya, karena ini ada pernya sebenarnya di dalam sini. Nanti kalian ngerasain sendiri kok. Nah, ada pernya gitu.
Terus dimiringin sedikit sekitar 5 derajat lah gitu baru disedot. Ini dilakukan 2-3 kali per damper, per channel warna putih. Jadi ingat sekali lagi ini hanya dilakukan untuk channel warna putih aja. Sedangkan CMYK-nya nggak perlu. Oke, sekarang berikutnya. Set. Nah, sedot lagi. Yang tadi damper yang pertama udah selesai ya. Yang kedua. Nah, di setiap sedotan ini boleh sambil dikocok lagi ya, sedikit aja, atau enggak juga nggak apa-apa lah, cuma posisi pada saat nyedot aja dibedain. Dua dalam posisi tiduran seperti ini, kemudian masukin lagi ke tabung luar. Nah, pada saat nyedotnya hati-hati, jangan sampai nyedotnya kelewatan, nanti takutnya kalau ini ditarik terlalu kuat malah lepas, malah beleberan. Nah, untuk yang ketiga posisinya kayak gini yang terakhir. Biar udara-udara yang ada di dalam damper itu ikut keluar. Set. Nah, udah. Baru dimasukin lagi ke tabung luar. Nah, berikutnya ini kan kotor nih. Di dalam lubang damper ini kan mulut damper ini kan kotor. Bukan kotor, basah akibat tinta putih. Jadi kita akan bersihkan pakai cotton bud seperti ini. Biar nanti pada saat terpasang itu tinta putihnya nggak nempel di atas tiang nozzle. Nah, kita bersihkan seperti ini. Oke, dua-duanya kira-kira udah bersih lah ya. Udah cukup, baru kita pasang ke dalam. Ininya diatur aja biar selangnya nggak terlalu ngelipat. Oke, sampai bunyi cetak cetak gitu. Terus kita pasang lagi selangnya di tempat dudukan selang. Si damper yang berisi cairan elisir kita taruh di bagian luar di rumah dampernya yang udah disediakan di printer DTF Jaka ini. Kemudian setelah ini selesai, pastikan vakum udah terpasang dengan baik, nggak ngangkat ya. Kadang-kadang soalnya suka nyelip di bagian sini nih. Nah, suka gini kadang-kadang. Entah itu kesenggol anak atau kesenggol kucing gitu ya. Nah, pokoknya pastikan lurus, pastikan udah masuk, udah pas, terus pastikan adaptornya juga udah terpasang. Dan ya udah, ini kita tutup. Kita cek dulu masih cukup, tinta putihnya oke. Baru kita nyalakan printernya. Nah, setelah printernya nyala, kita akan masuk ke proses berikutnya, yaitu cleaning dan nozzle check. Nah, untuk berikutnya kita akan melakukan proses cleaning dan nozzle check. Nah, untuk melakukan proses cleaning dan nozzle check, kita menggunakan software tambahan lain. Kalau ini kan software DTG RIP namanya, atau software RIP lah untuk melakukan proses cetak. Nah, untuk cleaning dan nozzle check itu menggunakan software adjustment program namanya. Nah, seperti ini, Epson Adjustment Program. Nah, oh iya, untuk software-software yang tadi gue jelasin, itu nanti kalian dapat di paket pembelian si printer DTF Jaka ini ya. Itu udah dapat, tinggal di download aja. Nah, sekarang kita akan cleaning. Kita pilih dulu untuk portnya, pakai pilih yang port L1800. Kemudian oke. Kemudian ini pilih yang kanan, particular adjustment mode. Terus pilih yang head cleaning nih. Oke. Nah, untuk cleaningnya ini ada 4 varian. Ada weak, middle, strong, sama power cleaning. Semakin ke bawah semakin kuat cleaningnya, dan itu akan semakin banyak menggunakan tinta gitu ya, agak boros tinta. Nah, kalau gue biasanya pakai yang middle. Nah, kalau setelah gini kita tinggal klik aja cleaning, maka printer akan melakukan proses cleaning. Jadi proses cleaning itu fungsinya adalah untuk menarik tinta yang ada di damper masuk ke dalam printhead dan kebuang ke bagian bawah belakang itu, bagian penampungan tinta di belakang sini. Fungsinya biar si lubang-lubang di nozzle di printhead itu lancar ya, nggak ada yang tersumbat gitu. Nah, ini namanya proses cleaning. Kita tunggu aja sampai selesai ya. Ini mungkin videonya bakal gua cut, gua cepetin sampai nanti kita akan lihat hasil nozzle checknya seperti apa. Oke, proses cleaning udah selesai. Sekarang kita akan melakukan proses nozzle check. Tandanya itu kalau proses cleaning selesai itu ada bunyi centeng gitu ya. Dan juga di sini ada tulisan seperti ini.
Nah, untuk proses nozzle check, kita akan pasang pet film bekas. Tapi pasangin deh. Kita akan pasang pet film bekas dan yang licinya menghadap ke atas ya. Kita pasang dari depan aja kalau untuk nozzle check. Disejajarkan, ditaruh di tengah, kemudian pencet tombol ini, tombol mundurnya, maka dia akan masuk ke dalam. Nah, oke, udah cukup. Jangan lupa dinyalakan vakumnya. Ini vakum nih, yang tombol sebelah kiri vakum. Yang kanan itu untuk ink shaker. Untuk yang ini. Nah, yang ini untuk vakum. Semakin diputar ke kanan, dia akan semakin kencang. Baik itu putaran ink shaker atau juga putaran kipas vakum yang ada di dalam sini. Nah, kalau vakum, biasanya gue nggak terlalu kencang-kencang banget sih. Asal cukup aja gitu. Asal si pet filmnya turun ke bawah aja. Oke, sekarang kita nozzle checknya tinggal, kalau tadi kan cleaning, nah kita klik yang bagian bawah ini nih, yang print. Kita sambil coba setting-setting vakumnya, biar nggak terlalu kencang atau terlalu lemah. Nah, kalau gue segini biasanya. Jadi nggak terlalu kencang dan nggak terlalu lemah juga. Oke, dari hasil nozzle check ini, kita bisa memperkirakan apakah si print headnya ini masih sehat atau udah ada kebuntuan dan segala macamnya. Kita akan lihat dari hasil nozzle checknya. Kita akan lihat di sini deh. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah garis-garis di atas ini, terutama garis warna putih, karena putih ini sebagai dasar dari semua desainnya ya. Kalau garis putihnya udah garisnya bagus seperti ini, tidak ada yang bolong-bolong, maka itu bisa dibilang ini hasilnya udah oke. Baru berikutnya kalian bisa cek warna kuning, hitam, merah, dan biru. Dan ini kalau di kamera agak susah ya, jadi gue harus lihatnya secara manual. Terutama untuk warna kuning itu harus dipantulkan bisa ke sinar lampu atau ke sinar matahari. Nah, ini udah oke ya, udah perfect. Sip, putihnya tidak ada yang bolong sama sekali sedikit pun, karena itu berkat bantuan si metode elixir yang tadi gue jelaskan di awal. Sekarang gue bakal kasih proses cetak perintah print dari si software RIP ini menuju si printer DTF Jaka ini. Sebelumnya gue akan pasang pet film dulu yang ada di sini ya, kita akan pasang ke belakang. Nah, untuk pemasangan pet film ya standarnya pemasangan pet film aja dari belakang. Kalau tadi untuk nozzle check itu dari depan ya. Tapi kalau untuk ngeprint ini kita dari belakang. Nah, box ini adalah box untuk pencegah lembab. Bukan penghilang lembab, tapi pencegah lembab. Karena pet film ini tidak boleh kena air. Atau tidak boleh kena lembab lah. Lembab yang terlalu berlebihan itu nggak boleh. Kita pasang dari belakang. Kemudian setelah kira-kira udah lurus, kita tekan tombol modulnya. Kita cek dulu. Nah, ini yang agak masih tricky ya. Untuk pemasangan pet filmnya ini harus berkali-kali sampai ketemu settingan yang pas. Nah, kemudian setelah masuk, kita coba majukan dulu sampai sekitaran 50 cm misalnya. Untuk melihat apakah nanti dia akan bergerak ke samping kiri atau ke samping kanan. Bagusnya itu lurus ya. Jadi jangan sampai dia semakin ditekan semakin belok gitu. Oke. Sebentar. Oke, pet film udah masuk. Sekarang kita akan kasih perintah print 2 kaos dewasa yang ukuran besar itu dulu, yaitu yang ini ya. Kita cek lagi semua settingannya, resolusi 1440, color, ink limitnya 25 CMYK dan white-nya 30. Ini settingan ini bisa beda-beda ya, tergantung pengguna. Terus inknya white dot size-nya medium dan large, dan yaudah kita akan kasih perintah print dengan klik ini. Kemudian ini dicentang print color first sama white plus colornya. Dan copiesnya kita akan set 2 aja langsung karena kita akan bikin 2 untuk kaos ukuran dewasa. Oke, ini udah mulai proses printing.
Nah, jadi proses printnya adalah seperti ini. Warna yang ke print duluan itu adalah warna CMYK ya. Seperti yang kalian lihat itu ada warna hitamnya. Nah, baru kemudian nanti menyusul warna putih di atasnya. Karena fungsi warna putih itu adalah sebagai perekat si tinta CMYK dan juga sebagai perekat si powder yang nanti bakal ditempel di desainnya ini gitu ya. Jadi ibaratnya kalau tinta putih ini sebagai middleman lah gitu. Dia yang bisa menyatukan antara tinta CMYK dengan powdernya, dan juga kemudian dari powder ini dimatangkan menjadi lem, dan lem ini nanti yang akan nempel ke si kaos gitu. Jadi urutannya bagian bawah itu tinta warna atau tinta CMYK, kemudian atasnya itu nanti ada tinta warna putih. Nah, tinta warna putih ini yang bisa mengikat di atasnya lagi, itu ada powder CMYK, putih, powder, kemudian kaos atau media lainnya, bisa tas, bisa topi, bisa segala macam lah pokoknya ya. Nah, ini lagi proses print sekali lagi, jadi kita akan cepetin aja deh, kita lihat hasilnya kayak gimana nanti hasil printnya. Oke, ini masih proses ngeprint, dan sambil nunggu ngeprint ini oven udah dinyalain ya. Untuk suhu ovennya sendiri itu biasanya gue pakai suhunya 165 dan waktunya itu 300 detik lah kurang lebih gitu ya, tergantung suhu ruangan kalian juga. Kalau misalkan suhu ruangan kalian lebih panas atau misalkan tanpa AC ya, cuma ada kipas doang misalnya, itu juga sebenarnya nggak masalah. Paling di waktunya aja biasanya agak berkurang, bisa cuma 240 kayak gitu ya. Jadi ini disesuaikan aja. Yang penting lebih matang lebih baik, intinya gitu. Karena kalau misalkan tingkat kematangan si lemnya nanti kurang matang, itu nanti di desainnya itu bakal lebih gampang cepat rusak lah di atas kaos itu. Jadi lebih matang itu lebih baik. Oke, ini udah di press print ya. Sorry tadi nggak ngasih lihat untuk proses guntingnya. Proses guntingnya ya biasa aja, cuma digunting doang. Nah, berikutnya ini kita sekarang akan ngasih powder. Jadi powder itu bisa dibilang ini lemnya lah gitu ya. Nah, bentuknya kayak gini, kayak semacam bisa dibilang pasir-pasir, bisa dibilang terigu bebas, atau ada yang bilang juga ini tepung DTF namanya. Kita akan ngasih powdernya seperti ini. Kita dorong-dorong masuk ke atas pet film. Kemudian kita tarik dikit buat ngasih jarak biar bisa diambil pakai kuku ya. Kemudian kita swing aja atau kita ayun kayak gini 2 atau 3 kali bebas. Nah, ini 3 kali aja deh. Oke, dipastikan semuanya kena ya. Ini kalau udah, kita giniin, kita sentil-sentil dikit biar powder yang nempel di pet film ini, sisanya terutama di bagian sini, sama sisa-sisa powder yang nempel di pet film yang tidak ada desainnya itu jatuh ke bawah ya, biar nanti tidak nempel di kaos. Oke, nah kalau udah, ini kita akan langsung masukin aja ke oven. Pastikan juga suhu ovennya sudah mencapai di 165 ya. Kita masukin. Hop. Seperti ini, kita taruh di tengah-tengah. Dan kita nyalain timernya. Untuk suhu yang gue pakai sekarang ini 300 detik. Kita tunggu ini sampai selesai. Nanti ada bunyinya. Oke, ini udah selesai proses potongnya. Proses ngeprintnya. Sekarang kita akan potong dulu. Terus kita kasih powder seperti yang tadi, baru di oven gitu ya. Kita akan break dulu karena sekarang hari Jumat, mau sholat Jumat dulu, nanti kita akan lanjutin lagi setelah beres sholat Jumat ya. Nah, ini untuk yang udah selesai diproses seperti ini hasilnya, nanti gua akan kasih lihat. Oke, kita matiin dulu aja deh. Nah, untuk yang setelah selesai di oven itu nanti modelnya atau ciri-cirinya seperti ini. Jadi dia seperti tekstur jeruk ya, dan ini udah boleh dan ini udah boleh dipegang kalau udah dikasih powder dan di oven. Kalau masih dalam bentuk tinta ini nggak boleh dipegang karena masih basah. Nah, kalian bisa lihat tuh ada tekstur jeruknya. Ini adalah lemnya ya, dan ini udah bisa dipres langsung ke si kaosnya. Tapi karena kita mau break dulu, jadi kita akan lanjutin nanti setelah sholat Jumat ya.
Oke, jadi ini gue lanjutin dan ada sisa sekitaran tinggal yang kaos anaknya aja. Kalau yang kaos yang dewasanya udah untuk bagian depan sama bagian belakang. Kaos anaknya lagi dilanjutin untuk ngeprintnya. Jadi prosesnya seperti itu. Setelah di print, dikasih powder tadi di sana di box yang ini nih. Setelah di powder baru di oven. Setelah di oven selesai baru nanti tinggal di press. Jadi ini videonya bakal gue skip aja langsung ke proses ngepress nanti ya. Oke, jadi tadi kita ke skip sholat Jumat dan makan dulu. Sekarang kita akan lanjutin. Nah, kalau printer DTF itu karakteristiknya kalau misalkan udah sekitaran ini kan nggak dipakai sejam atau sejam setengah ya. Itu harus di cleaning sama nozzle check lagi. Tapi cuma cleaning sama nozzle check, sedangkan untuk sedot dampernya nggak perlu, karena sedot damper itu hanya cukup satu kali aja. Sekarang kita akan lakukan proses cleaning dan nozzle check dulu ya. Oke, jadi sekarang ini kita lagi proses untuk ngepres si desainnya ke atas kaos. Nah, yang pertama kita harus nyari tengahnya dulu ya. Ini si Om Rapi lagi menyesuaikan si posisi kaosnya untuk nyari tengah si kaosnya. Jadi ini lagi di press untuk bagian belakang. Nah, nanti kalau dirasa udah pas, posisinya udah seimbang di bagian kanan sama kirinya. Nah, ini oven dulu sini. Ini proses oven yang udah selesai ya. Nah, jadi nanti untuk presan yang pertama itu namanya preheat. Jadi preheat itu ibaratnya kayak disetrika dulu lah. Nah, ini di preheat nih. Preheat itu nggak usah ditekan sampai full banget ya. Cukup asal kena aja permukaan kaosnya. Dan itu waktunya hanya 5 detik aja cukup. Maka dia nanti jadi halus seperti ini. Jadi rata lah gitu ya. Kalau yang ini kan belum di preheat tuh jadi masih lecek. Kalau yang ini udah di preheat jadi rata. Dan itu nanti lebih gampang untuk si desainnya nempel atau merekat ke permukaan si kaosnya. Dan ini kalau misalkan ada sisa space kayak gitu, kalau gue biasanya dipotong dulu seperti ini, biar nanti penyesuaian posisi di atas kaosnya itu lebih gampang. Kita sambil lihat aja. Nah, nanti ini yang kosong kayak gini di proses editingnya dipotong, Pi. Langsung ke yang itu aja. Oke, ini kita lagi nyari tengahnya dulu. Jadi proses pemasangan desain di atas kaos itu memang awalnya ada ukurannya, tapi kita harus pakai feeling juga ya. Nah, ini udah dipres. Untuk yang pertama suhunya 165, waktunya 15 detik. Ini udah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, udah selesai. Kalau udah selesai 15 detik dia bunyi. Nah, karena ini desainnya lebih besar daripada panjang mesin press. Mesin press itu kan ukurannya 38 kali 38 cm. Sedangkan si desain ini itu 43 cm kalau nggak salah. Jadi ini kita akan pressnya 2 kali. Tadi bagian atasnya dulu. Nah, terus ini untuk berikutnya yang udah dipres didorong ke atas. Kemudian kita akan press bagian bawahnya sekarang. Jadi ini 2 kali ngepres. Suhunya sama 165 juga dan waktunya sama 15 detik juga. Nah, oke ya, itu udah selesai. Nah, ini yang udah selesai contoh jadinya seperti ini. Ini masih ada pad filmnya ya. Nih, masih ada pad filmnya. Jadi nanti setelah dipres seperti itu, kita akan diamkan dulu seperti ini sampai dingin. Setelah dingin, nih kira-kira dipegang kayak gini dingin, baru kita bisa lepas pad filmnya. Sekarang gua akan ngasih lihat ke kalian gimana proses pelepasan pad film dari si kaos yang udah di press tadi ya, dan udah dingin juga ini. Nah, kalian bisa lihat pad filmnya keangkat tapi tintanya tertinggal di atas kaos. Tertinggal karena ini udah nempel akibat si powder yang tadi kita kasih. Sebentar, ini yang bagian huruf L-nya agak ngeri diangkatnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Set, maka si tintanya akan tertinggal di atas kaos. Sedangkan di pad film ini udah kosong. Udah nggak ada apa-apa ya. Hanya sisaan dari cetakan si desainnya aja. Sedangkan ini udah nggak bisa dipakai lagi ya, si pad filmnya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, oke. Nanti proses berikutnya setelah ini adalah di-press lagi sekali lagi. Jadi setelah pet filmnya dilepas seperti ini akan di-press lagi sekali lagi dengan suhu yang sama, sekitaran 165 sampai 170, dan waktunya juga sama 15 sampai 20 detik. Dan setelah di-press yang kedua selesai, maka selesai juga proses produksi sablon DTF di atas kaos seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini kita masih nerusin proses produksinya sampai selesai ya. Oke, untuk proses ngeprintnya udah selesai, sedangkan proses ngepresnya masih berlanjut ya, masih di press. Nah, gua akan ngasih tahu bagaimana cara menutup atau menyelesaikan pekerjaan printan DTF menggunakan printer DTF Jaka ini. Jadi yang pertama kita gulung dulu pet filmnya, kita pencet aja tombol yang ini nih, dipencet tombol modulnya. Ke atas, kemudian kita gulung ke belakang. Selesai. Kemudian sekarang kita akan melakukan proses pergantian damper dari damper putih diganti menjadi damper elixir. Karena printer ini udah selesai tugasnya untuk hari ini. Nah, jadi yang pertama kita akan lepas damper warna putihnya. Seperti tadi di awal ya. Cara mencongkelnya bisa pakai bantuan alat congkel atau menggunakan tangan seperti yang sekarang. Kita lepas dulu ini juga si selangnya dari pegangan selang untuk mempermudah. Kemudian kita angkat damper tinta putihnya, dan ini yang nggak kalah penting, kita harus membersihkan si bagian mulut damper ini nih. Nah, itu kan ada sisa-sisa tinta tuh ya, kita bersihkan menggunakan cotton bud. Kita tinggal putar-putar aja seperti ini sampai kira-kira bersih dari sisa-sisa tinta ya. Nah, setelah bersih seperti ini selesai. Ini bisa ditaruh di rumah damper yang di luar sini. Jadi ini kan ada rumah dampernya di luar ya, untuk damper yang tidak digunakan. Nah, terus untuk bagian dalamnya kita siapkan DTF stick cleaner seperti ini. Ini bersih ya, hanya memang udah kena tinta. Ini bersih, udah nggak ada tinta-tinta yang menempel di sini. Kita akan bersihkan bagian dalam dari si tiang nozzle. Jadi tiang nozzle itu ada posisinya di bawah damper. Nah, jadi di dalam tiang nozzle itu kita bersihkan aja bagian atasnya dari sisa-sisa tinta putih yang menempel juga di sana. Nggak usah terlalu kasar, asal ditempel-tempel aja biar sisa tinta putihnya menyerap ke spons dari si DTF stick cleaner. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada sisa-sisa tinta putih sedikit. Nanti kita lap pakai tisu. Kemudian setelah dirasa tiang nozzle-nya bersih, kita pasang damper yang sudah terisi cairan elixir. Terpasang, kita pasangkan ininya, selangnya didudukan atau di pegangan selang ini. Kemudian selesai, setelah ini kita lakukan cleaning dan nozzle check, sama seperti awal tadi kita mau produksi. Hanya bedanya kalau pada saat mau produksi itu di hasil nozzle checknya harus ada garis-garis tinta putih. Nah, sedangkan ini beda. Jadi pada saat nanti hasil nozzle checknya itu setelah yang tinta elixir atau cairan elixir ini terpasang, justru tidak boleh ada sisa tinta putih. Kayak gitu ya. Sekarang kita akan kasih perintah cleaning sama nozzle check menggunakan software resetter yang tadi nih. Nah, ini nih yang pilih yang middle, kemudian cleaning. Oke, karena ini prosesnya agak lumayan lama, jadi ini bakal gua skip aja. Jadi kurang lebih seperti itu aja proses untuk menyelesaikan atau memaintenance si printer DTF Jaka ini setelah selesai produksi. Oke, jadi teman-teman, ini udah 2 kali press, artinya ini udah selesai. Kurang lebih hasilnya seperti ini untuk bagian depan, dan ini untuk bagian yang belakang. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah pesanan dari keluarga, kayaknya mereka mau bikin acara gitu dan pengen seragaman, karena ada 5 di sini, 2 yang dewasa mungkin untuk orang tuanya, dan yang 3 untuk anaknya gitu ya. Ini yang anaknya lagi mulai dipresin sama si Om Raffi. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu aja prosesnya. Pengenalan sedikit tentang bagaimana si mesin printer DTF Jaka ini bekerja.
Jadi selain kaos, printer DTF Jaka itu juga bisa memproduksi untuk bikin sablon-sablonan seperti topi, jaket, tas, dan segala macamnya. Pokoknya hal-hal yang media-media yang menggunakan kain-kainan lah gitu ya. Tas tote bag, tas belanja gitu juga bisa. Bahkan ada juga beberapa yang udah nyoba bikin untuk di sendal, di sepatu, dan diikat pinggang, di sarung tangan, dan segala macamnya. Jadi jika teman-teman berminat dengan mesin printer DTF Jaka ini, silahkan langsung kunjungi aja website kreasi.id. Di sana ada link pembeliannya dan bisa langsung menghubungi gua secara langsung untuk berdiskusi atau untuk melakukan pemesanan langsung juga boleh. Cuma saran gua tetap harus kalian pertimbangkan sematang-matangnya. Kalian harus banyakin referensi dulu, jangan cuma referensi dari video kamar sablon biar lebih seimbang gitu ya informasinya. Jadi ya udah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian dapatkan di video ini. Mudah-mudahan kalian sedikit banyak udah mulai mengerti atau memahami sedikit gambaran tentang bagaimana melakukan proses sablon DTF menggunakan printer DTF rumahan kayak gitu. Jadi makasih yang udah nonton. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.